Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat karena puasa nampaknya. Baru sahur. Ibu-ibu ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan yang kedua ini, alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah. Allah kembalikan ruh kita ke dalam jasad, sehingga pada saat-saat kita menikmati sahur tadi, wabil ashari hum yastaghfirun, kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah pada saat sahur. Lalu kita datang ke rumah Allah ini, ruku' dan sujud. Wa man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seolah-olah pahalanya ia dapatkan seperti qiyamul lail sepanjang malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, sungguh dia pada hari ini, pada hari itu berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karunia ini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan mensyukurinya, dan syukur kita dimulai dari lisan dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kaum muslimin dan kaum muslimat, setiap kali kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi, sesungguhnya pada saat itu kita sedang memperkenalkan orang tua kita, datuk-datuk kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena setiap kali kita bersalawat, wa salatuna ma'rudatun ala Rasulillah, salawat dan salam kita itu diberitahukan kepada Nabi kita Muhammad, dan diucapkan kepada beliau, hadza salatu fulan bin fulan, wahai Muhammad, ini adalah salawatnya si fulan bin fulan. Maka ketika kita bersalawat, pada saat itu kita sedang memperkenalkan ayah datuk kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Ini bapak-bapak tambah muda saya tengok ini.
Dek puasu mungkin kan Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk kajian rutin kita setiap subuh Rabu, insya Allah selama Ramadan ini kita akan mengkhatamkan kitab Maqasidul Ibadat. Maksud dari seluruh ibadah yang ditetapkan, diberikan oleh Allah pengajarannya kepada kita. Karena apa? Karena di balik perintah atau di balik larangan, sesungguhnya di sana ada maksud, ada keinginan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui perintah itu. Nah, sebagai pembuka, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam di dalam kitabnya Maqasidul Ibadat ini mengatakan sebuah kaedah besar dalam ibadah, di mana beliau mengatakan maksudul ibadati kulliha at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Jadi maksud dari seluruh ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu semuanya tak lain tak bukan adalah dalam rangka at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah ibadahnya salat, apakah ibadahnya puasa, apakah ibadahnya zakat, ataupun mungkin haji, umrah dan lain sebagainya, ujung dari semua itu adalah sesungguhnya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan ke kajian selanjutnya, di dalam ajaran syariat Islam ini ada ibadah yang pure, yang murni, dengan tata cara pelaksanaan yang khusus dan waktu yang khusus. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Tetapi ada pula sebuah amalan yang tidak terikat dengan aturan khusus dan tata cara khusus. Maka yang pertama tadi, kita tidak boleh berkreasi Bapak Ibu. Jadi dalam ibadah kita tak boleh menambah, tak boleh mengurangi. Salat subuh misalnya, bangun di subuh hari kita mengatakan, saya salat subuh ini dalam kondisi baik dan saya kuat, tadi malam saya beristirahat, maka sekarang saya ingin menambah salat subuhnya menjadi 5 rakaat. Boleh apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini ibadah murni yang ada tata cara khusus, ada waktu khususnya. Tetapi ada sebuah perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya bisa bernilai ibadah di sisi Allah, namun dia tidak terikat dengan tata cara tertentu, tidak diikat dengan waktu tertentu, mau seperti apapun kita lakukan tidak masalah. Nah, dalam hal ini kita boleh berkreasi, dalam tanda kutip. Disitulah kita, ya, mungkin jika tepat bahasanya, di situ ada bid'ah, tidak masalah. Ya, apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya menjelang Ramadan kemarin, banyak masjid-masjid yang membuat sebuah acara namanya tarhib Ramadan. Apa arti tarhib, Pak? Tarhib menyambut. Ya, tarhib itu asal katanya adalah rahaba yurahibu, tarhiban. Lalu adalah syair yang dibuat oleh para ulama kita yang berjudul marhaban ya Ramadan, selamat datang menyambut Ramadan. Nah, lalu apa isi dari tarhib Ramadan ini? Isinya adalah silaturahim.
Isinya adalah al-muwajahah, bertemu muka, berlapang hati, bersilaturahim antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Setelah itu ditutup dengan bersalam-salaman. Kok ada gulai kambing dimakan sama-sama ketika itu. Di Masjid Muhajirin ada yang buat Pak pada itu? Tak ada. Kayaknya Pak takwik makan gulai kambing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagian sahabat-sahabat kita mengatakan ini acara tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ini perbuatan tak disyariatkan. Ini perbuatan tidak ada aturan anjurannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tak membuat tarhib Ramadan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Maka kita sikapi sesungguhnya orang yang mengatakan demikian, dia tidak bisa membedakan mana ibadah, mana yang amal soleh. Kalau ibadah tak boleh ditambah, tak boleh dikurangi. Tetapi tarhib Ramadan ini adalah realitas adat kebiasaan yang masih menyangkut dengan dalil umum. Namanya tarhib Ramadan, tapi isinya silaturahim. Silaturahim boleh apa tidak, Pak? Boleh. Ya. Bersalam-salaman boleh apa tidak? Di zaman corona boleh enggak? Boleh ya. Kini salam-salaman lah berubah loh, Pak. Ya, kalau dulu bersalam-salaman, peluk-pelukan, salamnya pegang tangan kan. Kemarin ambo datang ke MDI, ustaz tu lah membuat pula salam baru. Salam barunya, ada pula yang pakai siku. Tapi tidak masalah, itu demi menjaga substansinya adalah silaturahim. Nah, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaltaqiyani, keduanya saling bertemu, wa yatasafahani, lalu keduanya bersalam-salaman, illa wa ghafarallahu dzunubahuma qabla an yatafarraqa, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil keduanya sebelum tangan mereka itu lepas dari bersalam-salaman. Sesuai tidak dengan sunnah ini, Pak? Sesuai dengan sunnah. Nah, lalu setelah itu mengapa kita mesti memohon maaf? Karena biasanya lewat di WA kita mohon maaf lahir batin. Apa dalilnya? Nabi tidak pernah dia sebelum Ramadan tu minta maaf. Tidak ada istilah maaf-maafan lahir dan batin. Nanti Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Jadi minal aidin wal faizin. Jadi ada kuis di televisi, apa arti minal aidin wal faizin? Ya, dibuatnya jawaban yang paling tepat mohon maaf lahir dan batin. Padahal arti minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah, lalu apa dalil yang menjadi dalil memohon maaf sebelum kita memasuki Ramadan ini yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di harinya yang kedua? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Nabi mengatakan turfa'ul a'mal yaumal isnaini wal khamis. Jadi amal kita ini secara harian, secara mingguan itu diangkat, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Itu secara mingguan. Lalu amal-amal kita ini diangkat, dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat yang melaporkan, anziru, wahai para malaikat, tolong dihentikan sejenak. Jangan diangkat laporan amal seorang hambaku yang mereka masih ada kasus permusuhan, yang mereka tidak saling bertegur sapa,
hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Nah, jadi awakku kan banyak masalah sama manusia. Selesaikan itu dulu kata Allah, maka laporan amal kita pada hari Kamis itu baru bisa diterima. Jika tidak, laporan amal akan ditolak. Nah, Ramadan kok ada ndak hari Seninnya, Pak? Ada hari Senin ndak dalam Ramadan? Ada hari Kamis ndak dalam Ramadan? Tetap diangkat ndak amal kita? Pertama kemarin, Selasa, Rabu, Kamis diangkat. Ternyata tunggu dulu, dia belum selesai dengan saudaranya, masih ada permusuhan, masih ada dendam, masih ada ketidaksenangan di dalam hati terhadap saudaranya. Anziru, tunda dulu, jangan diangkat amal ibadah puasanya sampai dia berdamai. Nah, itulah yang menjadi dalil kenapa sebelum Ramadan itu bermaaf-maafan. Lalu setelah itu kok makan bersama, makan kambing kah, makan lontong kah, terserah, karena itu bukan ibadah murni. Itu amal soleh yang apabila kita niatkan di dalamnya ibadah, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun amal soleh itu Bapak Ibu, apabila kita niatkan, dan niat itulah yang menjadi pembeda apakah perbuatan yang kita lakukan ujungnya bisa menjadi ibadah, ataukah perbuatan yang kita lakukan itu ujungnya hanya kebiasaan yang tak bernilai ibadah. Apa biasanya kebiasaan kita bangun pagi, Pak? Ke WC. Ya, bangun pagi pasti kita biasanya masuk ke kamar mandi, bersih diri, maaf cakap, buang ya kotoran, ya, kemudian kita berwudu dan lain sebagainya, hatta sampai kita akan masuk ke dalam kamar mandi itu rutinitas yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi nilainya ibadah. Padahal yang kita lakukan maaf cakap hanya membuang kotoran, tetapi jika diawali dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, jatuhlah dia bernilai ibadah. Keluar dari WC, keluar dari tandas, selesai mengeluarkan hajat, kebiasaan yang biasa saja namun dia bisa bernilai ibadah saat kaki kiri kita keluar dari kamar mandi lalu kita mengucap ghufranaka. Ada enggak bapak-bapak membaca itu pagi tadi? Lain. Yang sebagian ada pula yang lupa barangkali. Jadi masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, kita ucap ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Muncul pertanyaan, setelah buang hajat kok minta ampun kepada Allah? Siapa yang dapat hadiahnya umrah? Bu, kenapa setelah buang hajat kita istighfar? Masya Allah, subhanallah, ternyata hikmahnya Bapak Ibu, maqasidnya adalah betapa nikmat yang kita makan, lalu apa yang kita makan itu menjadi energi, mengalir di darah, menjadi daging. Ada yang diproses secara natural alami oleh tubuh kita berkat kekuasaan dari Allah, ada yang menjadi sampah, dan itulah yang jarang kita syukuri. Lalu keluar dari tandas kita mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunkan kami karena tak pandai bersyukur dengan nikmatmu yang satu ini. Kan banyak awakku yang lupa Pak ya, yang lupa keluar dari WC, mestinya kita mengucap ghufranaka, ampunkan kami ya Allah, dengan nikmat yang begitu indah yang Engkau berikan, justru aku lupa dengan Engkau. Jadi ada salah seorang ulama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau tak salah ulama ini berhadapan dengan penguasa dunia ketika itu yang bernama Harun ar-Rasyid.
Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, dia datang ke seorang ulama. Jadi dulu kebiasaannya penguasa mendatangi ulama. Nah, lalu dia minta nasihat kepada ulama ini. Lalu diberikan dia satu gelas air minum. Kalau pagi kau ndak ada karena wak puasa. Ya, diberikan segelas air minum, lalu dia disuruh oleh ulama tadi untuk minum setengahnya. Lalu setelah minum setengahnya, ulama tadi berkata, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau rasakan jika setelah meminum setengah gelas air minum tadi?" Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Begitu nikmat, begitu indah, begitu segar. Lalu dipertanyakan kepada Imam Harun ar-Rasyid kembali, jika ternyata wahai Harun ar-Rasyid, ya, terjadi kekeringan, terjadi wabah, sehingga kita disulitkan oleh Allah untuk mendapatkan air minum, apa yang engkau lakukan nanti untuk mendapatkan setengah gelas air minum itu di saat panceklik, di saat susah? Lalu apa kata Harun ar-Rasyid? Aku akan korbankan, aku akan gadaikan setengah dari kekuasaanku. Jadi asalkan dapat air putih setengah gelas, biarlah setengah kekuasaan ini habis. Lalu coba engkau minum lagi wahai Harun ar-Rasyid, setengah gelas yang tersisa. Lalu diminumnya kembali, dan ulama tadi dengan cerdas bertanya, bagaimana kiranya wahai Harun ar-Rasyid, jika setengah minuman yang engkau minum dari gelas tadi tak mau dia keluar dari tubuhmu berhari-hari. Jadi ada minum Pak, tapi tidak mau dia keluar. Sulit buang air besar atau buang air kecil, maaf. Ya, apa yang akan engkau lakukan supaya dia bisa keluar lagi wahai Harun? Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan, aku akan menggadaikan setengah dari kekuasaanku kembali. Lalu apa kata ulama ini? Wahai imam, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, begitulah sesungguhnya kekuasaan, begitulah sesungguhnya dunia. Jika Allah sudah mencabutnya, tak ada harganya, paling harganya hanya segelas air putih. Jadi apa yang wak nak sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada ibadah dengan tata cara tertentu, dengan waktu tertentu, tak boleh kita tambah, tak boleh kita kekurangi. Namun ada amal-amal soleh yang tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan tata cara tertentu. Disitulah paling banyak Allah sediakan di dalam syariat ini. Maka kita ambil, kita nikmati, kita laksanakan amal soleh itu. Maka ujung-ujungnya nanti apa? Ujungnya menjadi ibadah. Dan maksud dari ibadah itu adalah at-taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di daerah Bapak Ibu itu menjelang Ramadan ada enggak tradisi ziarah kubur? Ada. Atau di daerah lain tradisi ziarah kubur itu dilakukan oleh masyarakat setelah pulang melaksanakan sholat hari raya. Ada enggak? Ada ya di sebagian. Kalau di kampung kami ada Pak. Jadi menjelang Ramadan datang ke kuburan, ya, karib kerabat, ya, jiran tetangga, ya, famili yang sudah meninggal. Nanti setelah salat Idul Fitri juga begitu kembali. Nah, itu oleh sebahagian dari sahabat-sahabat kita juga dikatakan, oh ini bid'ah, tak ada contoh dari Nabi. Nah, gimana itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ternyata ya inilah yang kita sebutkan tadi. Jadi ada sebuah kebiasaan, tapi ujungnya nanti bisa menjadi amal soleh. Setelah itu dia menjadi ibadah, menjadi bernilai ibadah. Makanya kita harus memahami syariat ini dengan baik.
Saya di berbagai kesempatan selalu mengulang-ulang itu supaya kita jangan mudah menyalahkan sebuah amal baik. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan kebiasaan Rasulullah itu yazuru qiba kullas sabtin. Nabi Muhammad itu kebiasaannya setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Di mana Masjid Quba itu, Pak? Di Madinah. Ya, jadi masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Quba. Setiap hari Sabtu Nabi Muhammad mengunjungi Masjid Quba. Rakiban wa masyian. Bisa jadi dia datang ke Masjid Quba tadi naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Lalu dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang bersuci dari rumahnya, kata Rasul, lalu dia pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat di sana, kana ka ajri umrah, pahalanya sama dengan pahala umrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini ya, dari hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Imam An-Nawawi mengomentari, karena komentator terbaik terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Komentator terbaik terhadap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Dua imam ini mengomentari, wa fi haza dalilun ala jawazi takhsisi waqtin muayyanin liziyarati wal mudawamati alaihi. Apa artinya itu, Pak? Ada yang tahu artinya? Kalimat terakhir tadi? Bapak-bapak sebelah sana ngangguk-ngangguk aja nampaknya, berarti paham itu. Aku nak ngerti. Tapi Pak, kalau ambo di Sudan, di Mesir dulu, Pak, itu anak-anak ketek itulah ngerotinya tuh, Pak. Paham ya bahasa Arab tuh luar biasa. Ketek-ketek mana anak-anak Pak tadi tuh. Tuh macam anak-anak itu tuh kecil-kecil dah pandai bahasa Arab. Ya, kalah Pak. Tapi ada dulu jamaah yang menjawab, "Bu, iyalah Ustaz," katanya. Cubanya suruh bahasa Padang manyo bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa fi haza dalilun. Dalilnya ini, kata Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Imam Ibnu Hajar mengatakan inilah yang menjadi dalil bolehnya kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan suatu amal tertentu dan kita continue melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi sengaja pada hari Sabtu datang ke Masjid Quba, dan bila kita ingin ziarah kubur sebelum Ramadan juga tidak masalah. Toh Nabi mengamalkan setiap minggu, awak mengamalkan setiap tahun dan continue melakukan itu. Jadi ini dalil bolehnya kita mengkhususkan waktu ziarah kubur baik sebelum Ramadan maupun setelah Idul Fitri. Dan Imam Ibnu Hajar juga mengatakan ada salah satu sunnah di Idul Fitri itu, Bapak Ibu. Jadi salat Idul Fitri kita nanti, ya, ada enggak salat Idul Fitri nanti di sini? Ada. Di lapangan apa di masjid, Pak? Di masjidnya. Sunnahnya kata Rasul, kalian pergi ke Masjid Muhajirin misal, melalui satu jalan, nanti pulangnya di jalan yang lain. Itu sunnahnya. Jadi datang dari itu jalan apa namanya depan tuh. Pulangnya nanti berputar, aku bisa ke ujung Panam tuh, putar ke pasar Panam gitu kan, atau balik ke rumah lagi. Itu sunnahnya. Nah, sunnah itu diambil dari kebiasaan Rasulullah, dari hadis Nabi yang bersifat perbuatan, dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar, wa fi haza, dan ini juga
menjadi petunjuk, menjadi dalil. Kata beliau, Rasulullah itu pulangnya bukan di jalan perginya ketika salat Idul Fitri tadi, liyazura, supaya di jalan pulang tu nanti bisa berziarah dengan karib kerabat, bisa bertemu dengan umat, bertegur sapa dengan masyarakat, baik yang masih hidup wal amwat, maupun yang sudah mati, meninggal. Jadi Nabi pulangnya itu kalau jumpa kuburan ziarah sekalian, minimal mengucapkan kalimat assalamualaikum ya ahlal kubur. Inilah yang menjadi dalil kenapa di sebahagian masyarakat, baik di Riau, di Pekanbaru, di kampung-kampung kita, atuk-atuk kita, nenek-nenek kita dulu, orang tua kita mengajarkan pulang dari sholat Idul Fitri singgah barang sejenak di kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu, ini bukan bid'ah. Dari sisi fikih, ya. Karena kita yang mengajar di sini insyaallah alim-alim fikih semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah dalilnya. Jadi kita jangan nanti, ya, dikira orang, oh ini bid'ah. Pertama dikatakan bid'ah masih menolak, kedua masih ragu-ragu, ketiga ayo bid'ah aku kece. Nah, jadi kita tidak mau nanti masyarakat kita ini heboh dengan soalan-soalan seperti itu. Ribut kita, tarawih 8 atau 20. Mau rasanya kita membawa tarawih persi Imam Malik di Sudan 36 rakaat. Sibuk 8, sibuk 20. Cuba sekali wak buat nanti 36. Siapa? Dah. Di Maroko tarawih itu mulai dari selesai Isya sampai menjelang waktu subuh, berhenti di waktu sahur. Awak masih heboh je disikut 28 rakaat. 20 kah atau 8 rakaat kah? Heboh. Cuba sesekali awak buat agak dari Isya sampai subuh. Siap? Siap, Bu? Dia ambil imamnya. Setelah itu tidak diundang sudah. Heboh kita, ya. Karena sesungguhnya salat tarawih itu tidak berbatas rakaat, berapapun kita mampu lakukan itu. Karena sesungguhnya man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan ibadah Ramadan di malam hari, memperbanyak salatnya, sungguh dia dalam saat itu penuh pertimbangan keimanan, tak mengharapkan apapun kecuali kasih sayang dan ridha dari Allah. Allah ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah jadi contoh di dalam salat tarawih kita kan ada mengucap salawat. Subhanal malikil quddus. Itu bukan solawat tuh Pak, tasbih ya. Mengucap tasbih. Setelah itu bersolawat. Di zaman Rasul tak dilakukan. Bolehkah kita melakukan itu di zaman sekarang? Boleh. Kenapa? Karena dulu salat tarawih itu dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak dalam keadaan berjamaah. Lalu pada masa Umar dikumpulkan oleh Umar dalam satu imam. Lalu salat 20 rakaat. 20 rakaat. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah sampai bengkak kaki, bengkak betis, satu rakaatnya itu habis Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz setengah. Lai tolok tebuk 2 juz setengah dalam satu rakaat. Allahu Akbar. Nah, lalu tidak bisa kita mengimbangi ibadah Rasulullah yang seperti ini. Maka Umar bin Khattab berijtihad. Baik, baca ayatnya supaya tak panjang-panjang, rakaat diperbanyak. Jadi diperbanyaklah rakaat supaya tidak terasa ayatnya panjang-panjang.
Tapi kalau awak di Pekanbaru sudahlah 8 ayat Qul huwallah. Iya kan Pak? Jadi tak masalah. Ya, tak masalah sebenarnya. Yang penting salat. Yang penting qiyamul lail. Lalu setelah dari 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya ada tarwihah, ada jeda kita istirahat sebentar. Penduduk Makkah ketika itu rehat sejenaknya, mereka tawaf. Dan penduduk Madinah setelah 20 mereka menganggap, aduh ini orang Mekah, mereka bisa di jeda-jeda tarawih itu tawaf. Kalau awak di Madinah tak bisa. Lalu mereka menambah kekurangan tawaf itu supaya sama juga pahalanya. Salatlah 2 rakaat ringan di jeda-jeda itu. Jadilah jumlahnya 36 rakaat. Tambah witir 3 jadi 39. Itulah pertimbangan penduduk Madinah. Dan pada saat itu mereka bertasbih, bertakbir di dalam solat, di dalam tawaf mereka di Baitullah, di Ka'bah tadi. Sembari mereka tawaf, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kita tidak bisa melakukan tawaf dengan segala zikir-zikir tadi, dibuatlah zikir-zikir tadi antara satu tarawih ke tarawih berikutnya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil ma'bud. Aduh tuh dibaca di situ Pak. Lain. Itu amal soleh. Ya, jadi kalau ada yang menyalahkan itu nanti tolong dulu ya, jangan disalahkan, kita ikuti karena ini ada dalil. Ini bukan sebentuk ibadah khusus dengan waktu khusus dengan tata cara tertentu, tetapi ini amal soleh yang bisa bernilai ibadah. Maka kita contoh lain. Tidak apa banyak contoh Pak Buek Pak ya. Di dalam zikir-zikir tadi kita menyebut Al-Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada tak? Ya, setelah itu, setelah salawat tadi, ya apa? Al-Khalifatus Tsani Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Kemudian di rakaat berikutnya Al-Khalifatus Tsalis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Lalu kita jawab dengan radhiyallahu an. Itu apa maksudnya kita sebutkan? Ulama-ulama kita dulu membuat aturan-aturan semacam itu di dalam jeda-jeda tarawih kita untuk membentengi orang awam dari pemahaman Syiah yang ekstrim, yang menghina, melaknat sahabat Nabi. Jadi ada di luar ahlus sunnah, kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ada kelompok di luar ahlus sunnah ini namanya Syiah. Ajaran Syiah itu Bapak Ibu ada yang ekstrim, ada yang dekat ke ahlus sunnah, namanya Zaidiyah. Tetapi yang ekstrim ini Bapak Ibu melaknat sahabat Nabi. Abu Bakar itu di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka. Istri-istri Nabi terlaknat kata mereka. Bahkan ada yang lebih ekstrimnya itu Pak, pendapat mereka Jibril salah alamat memberikan wahyu. Harusnya kepada Ali, tetapi salah alamat memberikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang ekstrimnya. Nah, supaya pemahaman-pemahaman melaknat sahabat ini yang bernama kelompok Rafidhah, supaya sahabat-sahabat mulia Rasulullah ini tidak dilaknat, tidak dilecehkan, tidak dihinakan, maka para ulama kita mengingatkan kepada kaum muslimin untuk meridai seluruh sahabat-sahabat Nabi tadi. Maka disebutlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya dan kami pun ridha. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali.
Dilanjutkan kalau 20 rakaat dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu demi mengingatkan orang awam menjadi ibadah. Begitulah ulama kita itu dulu Bapak Ibu. Ya, begitulah mereka pintarnya, jeniusnya membuat kreasi dalam beberapa bentuk amal soleh supaya ujung-ujungnya nanti umat ini dapat ilmu dan amalan mereka pun menjadi amalan yang berujung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kalau bisa ya Bilal itu pelajari itu lagi supaya jelas kalimat yang diucapkan, karena ada di surau-surau Bapak Ibu Bilalnya apa-apa tuh, maaf cakap ya, itu mereka ma'bud tak apa yang diucapnya. Ada enggak Pak dengar tuh Pak? Allah Abu Bakar Siddiq, Umar katanya. Jadi kalau bisa nanti ya kita siapa yang bisa imam ditulis itu. Ditulis, ditempel, kalau bisa sediakan nomor HP di situ. Kasih ke bapak-bapak, kasih ke ibu-ibu, ya mana tahu nanti kan kalau ada nomor HP di situ yang bujang-bujang, ibu-ibu bisa mengontaknya nanti untuk calon menantu kalau berminat ya. Tapi gharim awak tadi lah mungkin lah nikah dah. Ada lain. Oh, aku tanggung jawab kok Pak. Kalau bisa sudah puasa konya lah dinikahkan. Lah nikahnya nak jadi gharimnya risiko oleh Ustaz kan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada amal yang jika diniatkan dia menjadi ibadah, jika diniatkan dengan niat yang baik menjadi ibadah. Nah, itulah ibadah itu semuanya kulluha at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Jadi rutinitas biasa, amal-amal soleh biasa berujung semuanya ibadah karena dipasang niat yang baik di sana, dan itulah maksud dari ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, seperti apa makna mendekatkan diri kepada Allah itu? Apakah dekat secara fisik? Bagaimana bentuk kedekatan itu? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, wa ya'ni taqarrubu ilallahi azza wa jalla, yang dimaksudkan dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ini hilang dari semangat ibadah kita. Jadi puasa, duduk kita di sini baca Al-Quran, hadir di majlis ilmu, salat 2 rakaat, salat sunat syuruk, nanti jangan sampai hilang pesan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa makna mendekat kepada Allah itu? Al-qurbu min judihi wa ihsanih. Ya Allah, kami beribadah dalam rangka maksudnya mendekatkan diri kepada Engkau. Maksud mendekatkan diri itu adalah mendekat kepada karunia dan kebaikan yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Jadi dekatnya itu menjemput karunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dekat kita kepada Allah, puncak-puncaknya kita ini derajat kehambaan kita itu nanti naik menjadi wali atau dapat walayah. Inilah nanti kalau sudah dekat dengan karunia Allah, dekat dengan kebaikan Allah yang muhtasina bi ibadihil mu'minin. Kebaikan ini, karunia ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, maka hamba tadi derajat kehambaannya itu naik menjadi kewalian. Nah, kalau sudah wali Allah Pak, apa yang terjadi? Ya, wa idza, apabila dia istighfar kepadaku, aku ampuni. Wa idza sta'anani, apabila dia minta tolong, aku berikan pertolongan. Apabila dia ingin hajat dunia akhirat, aku berikan. Jika ada kesulitan, aku lapangkan. Jika ada masalah, aku selesaikan, kata Allah. Nah, justru itulah yang awak cari di dunia itu Bapak Ibu.
Jadi kita ibadah itu ridha Allah kepada kita, maka dengan keridhaan Allah itulah Allah angkat derajat kehambaan kita. Allah berikan kita banyak karunia-karunia yang tak terhingga. Bahkan kadang karunia itu Bapak Ibu Allah bukakan kepada kita, ya, karunia itu di saat rohani kita siap, yang kadang akal kita tidak bisa mencernanya. Apa contoh? Contoh begini Pak. Jadi ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Mar'i Al-Hambali. Itu kebiasaan beliau, ya, selalu kana mugharraman fi ziyaratis salihin. Beliau ini kebiasaannya selalu datang ke kuburan orang-orang soleh. Jadi selalu ziarah kubur, ke ziarah ke makam para wali, ke makam orang-orang soleh. Dan kebiasaan beliau menghatamkan hafalan Al-Qur'annya di sisi kuburan orang-orang soleh. Jadi baca Quran, ya, di sisi kuburan. Lalu Imam Al-Mar'i ini membaca Al-Qur'annya dalam rangka mengulang hafalan Al-Qur'annya. Jadi suatu ketika datang beliau ke kuburan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i ini jalur sanadnya guru beliau. Jadi Imam Al-Mar'i ini murid daripada Imam Al-Hambali, Imam Hambali ini murid daripada Imam Syafi'i. Jadi datang dia ke makam Imam Syafi'i. Lalu beliau mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya di situ. Setelah diulang-ulang ada yang lupa dia, Pak. Lupa dia beberapa ayat, ya. Diulang lagi dari awal, lupa lagi membaca ayat itu. Contoh misalnya kalau mengulang surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pas menyambung ala siratim mustaqim, tak tersambung karena dia lupa. Ulang lagi dari Yasin, tak tersambung juga. Ulang lagi dari Yasin, tak tersambung juga. Lalu apa yang terjadi? Fa fataha alaihi Syafi'i. Imam Syafi'i dari dalam kuburnya membetulkan bacaan Imam Mar'i Al-Hambali tadi. Jadi ibarat ketika membaca surat Yasin tadi disambung oleh Imam Syafi'i dari kuburnya, Tanzilal Azizir Rahim litunzira qaumam ma unzira aba'um fahum ghafilun. Disambung oleh Imam Syafi'i. Setelah itu barulah lancar hafalan Imam Mar'i Al-Hambali tadi. Kalau awak model itu tuh Pak, datang ke kuburan, terdengar dalam kubur tu baca Quran, ikutlah baca Quran Jawa. Apa yang awak lakukan kira-kira? Bu, pernah ndak ibu-ibu ziarah kuburan, baca Yasin di kuburan, tiba-tiba orang di kuburan itu ikut pula mengaji je ibu. Apa yang akan ibu lakukan? Kalau pak-pak lari kecaknya. Percaya ndak bapak dengan cerita ini? Kok bisa orang yang sudah meninggal, ya, di kuburan itu membetulkan bacaan, dan itu Imam Syafi'i. Kisahnya sahih di dalam kitab As-Subul Wabilah. Gimana itu kok bisa terjadi? Inilah yang disebut dengan derajat kewalian. Wali-wali Allah itu tak mati. Fisik mereka mati, jiwa ruh mereka hidup. Dilipat dunia ini oleh Allah, mereka bisa kemana saja karena mereka wali Allah. Dan orang yang diperlihatkan kemampuannya membaca Al-Quran tadi disambung oleh Imam Syafi'i juga adalah derajatnya sudah wali, sehingga mendengar itu dia biasa tak lari macam kita. Kalau kita lari itu Pak, ya. Jadi kalau bisa saya sarankan bapak-bapak ni sering-seringlah ziarah kubur. Kok bisa tengah malam sendiri? Jadi supaya bertambah iman tu Pak, ya. Ada ndak kuburan di mana kuburan yang paling banyak daerah siku? Di Jalan Uka. Pai jam 12 malam beko malam Pak. Ni baca Yasin, kok ada suara-suara, setelah itu nikmati saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang kalian, kata Rasul, untuk ziarah kubur. Fazuruha,
kunjungilah, ziarahlah ke kuburan itu, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian dan kepada akhirat. Ziarah kubur yang dia amal soleh diniatkan untuk mengingat kematian dan hari akhirat menjadi ibadah, mendekat kepada Allah. Kedekatannya bukan kedekatan fisik, tetapi kedekatan dalam rangka menjemput karunia dan kebaikan yang sudah Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang melakukan ibadah itu. Artinya apa? Semakin banyak kita beribadah, semakin besar karunia yang akan kita jemput. Semakin banyak kita beribadah, semakin besar kemudahan hidup yang akan kita dapatkan. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak karunia yang akan kita rasakan dari Allah. Allah Maha Lembut, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Semakin kita mendekat, Allah berlari mendekat menuju kita. Maka dikatakan di sini, wa ayyu amilal mutaqarribu ilaihi muamalatan. Cara kita ingin mendekat kepada Allah itu adalah dengan berinteraksi. Man taqarraba ilaihi bitta'ati wat ta'zim. Dengan cara kita mendekat kepada Allah dengan dua, ta'ah wat ta'zim, taat dan pengagungan kepada Allah. Maka dalam solat itu Pak, ada fikih zahir, ada fikih batin. Fikih zahirnya wudu, fikih zahirnya bersih pakaian yang kita pakai, fikih zahirnya menghadap kiblat, fikih zahirnya bersih tempat salat. Semua itu diatur di dalam tata cara, hayat, ab'ad, rukun dan syarat. Itu fikih secara zahir. Tetapi ada pula Bapak Ibu fikih secara batin. Nah, disinilah hadir makna ibadah itu, makna taqarrub itu, taat dan takzim kepada Allah dalam fikih batin. Contoh di dalam salat itu ketika kita takbir, kita angkat tangan lalu kita ucap Allahu Akbar, mengajarkan kepada kita tidak ada yang akbar kecuali hanya Allah. Jadi keluar dari masjid setelah Allahu Akbar itu jangan sampai nanti nafsu akbar, harta akbar, keluarga akbar, padahal di dalam salat kita mengucap Allahu Akbar. Jadi korupsi itu terjadi karena harta akbar, tak membekas Allahu Akbar itu di luar salat. Nah, ini yang jadi masalah kita. Jadi kita ini selalu perhatian kepada fikih zahir, lupa kepada fikih batin. Nafsu akbar, harta akbar, jabatan akbar, semuanya menjadi besar, tidak ada lagi nilainya. Dari sudut pandang keimanan kita, kita anggap itu semuanya. Maka yang haram, yang syubhat dilantak juga. Nah, maka di dalam maqasidul ibadat diajarkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, taat dan ta'zim, al-khudu'u wat tafkhim. Kemudian kita tunduk setunduk-tunduknya di dalam sujud itu. Kita lihat Bapak Ibu, betapa kepala yang mulia ini ditundukkan di tanah dengan ketujuan wat tafkhim, kita menunjukkan kepada Allah kita ini bukan siapa-siapa. Nah, jadi perasaan itu yang harus hadir. Maka dalam puasa, perasaan fikih batinnya adalah beginilah kondisi orang-orang yang dulu. Kalau kita mungkin lapar dari subuh sampai maghrib, tapi ada orang yang lapar pagi, lapar siang, lapar sore, lapar, dan setiap harinya bergumul dengan kelaparan. Inilah yang memantik bata batin kita Bapak Ibu, agar kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, inilah ujung-ujung dari ibadah itu. Kita mendekat kepada Allah dalam artian menjemput karunia-Nya, menjemput nikmat-nikmat-Nya, dan kita isi ibadah itu dengan 4 hal. Yang pertama taat,
yang kedua ta'zim, yang ketiga khudu', tunduk, kemudian wa tafhim, kita agungkan Allah melalui ibadah kita tadi. Kenapa demikian? Karena kata beliau, wa illa fal qurbu min zatihi muhal. Karena mendekat dalam makna fisikal itu mustahil. Ya, mendekat dalam makna fisik mustahil. Karena Allah itu lebih dekat kepada kita lebih daripada urat leher, dalam artian penjagaan Allah, amatan Allah itu nampak sama Allah terhadap hambanya. Maka dikatakan, ya, ketika kita berpuasa, selalu kita katakan kepada batin kita, kepada rohani kita, saya sedang puasa, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Itulah nanti yang akan menjadi tameng agar mata kita tidak melihat kepada yang haram, agar telinga kita tidak mendengar kepada yang haram, agar lisan kita tidak mengucap sesuatu yang berujung kepada yang haram. Nah, itulah sesungguhnya makna dari ibadah. Li'annal qurba wal bu'da min sifatil ajsam. Ini secara akidah kita belajar, karena dekat dan jauh secara fisik itu sifat jisim, sifat benda. Saya dengan abang ini berdekatan, ini sifat benda. Tetapi kita dengan Allah tidak bisa disifatkan dengan sifat kebendaan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau ada bayang-bayang Allah itu begini begitu secara fisikal, hilangkan itu semua Bapak Ibu, karena Allah itu segala yang terlintas terbayang di pikiranmu, Allah itu berbeda dari segala lintasan pikiran itu. Jadi jangan bayangkan kedekatan kita kedekatan fisik, tetapi kedekatan kita adalah kedekatan dalam rangka menjemput karunia Allah. Maka dalam puasa, di dalam siam, kedekatan itu nanti akan berujung kepada ketakwaan. Maka jadilah kita pribadi yang bertakwa. Di dalam surat At-Talaq Allah katakan manfaat dari takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, segala yang sempit-sempit, segala masalah, segala keluhan akan dijadikan oleh Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nikmat yang kita dapatkan dari ibadah itu sesungguhnya kembali kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan karunia. Nah, itulah mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk menambah keilmuan dan keimanan kita, lalu kita amalkan yang insya Allah semuanya menjadi keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian fa'tabiru ya ulil albab. Sebelum kita tutup kajian kita ini, mari kita berdoa bersama kepada Allah, karena doa orang yang berpuasa itu makbul, dan doa dengan berjamaah itu juga potensi makbul, karena kita tidak tahu entah dari lisan amin siapa nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari kita istighfar 3 kali kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا حنان يا منان يا غفور يا رحيم. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan segala kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkanlah segala dosa keturunan-keturunan kami ya Allah, ampunkan segala khilafnya ya Allah, karena kami datang kepada Engkau ya Allah dalam keadaan berdosa, maka lepaskan kami dari dosa-dosa itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah dalam ketaatan dan kesehatan jika mereka masih hidup. Jika mereka sudah meninggal ya Allah, maka ampunkan dan kasihani mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman di antara taman-taman surga. Jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai lubang di antara lubang-lubang api neraka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pertemukan kami dengan mereka nanti ya Allah di dalam surgamu yang begitu indah ya Arhamar Rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan kemudahan itu untuk kami ya Allah. Maka mudahkanlah urusan hidup kami ini ya Allah. Kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat ya Allah. Kami memohon kepada Engkau rezeki yang baik. Kami meminta kepada Engkau ya Allah, Engkau jaga kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Engkau angkat segala wabah dan hindarkan kami dari itu semua ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jagalah mereka yang masih kecil ya Allah, tumbuh kembangkan mereka dalam ketaatan ya Allah, dan jadikan kami ya Allah dikaruniai ya Allah mendapatkan bakti dan doa mereka setelah kami meninggal nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau tutup amal-amal kami dan ajal-ajal kami dengan husnul khatimah. Jangan Engkau tutup ajal dan amal-amal kami ini dengan su'ul khatimah. Jadikanlah kalimat indah kami ketika kami menutup mata saat menjelang ajal itu tiba ya Allah. Kami tutup dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.